Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ini dia, sebuah hal yang paling menyenangkan adalah ketika kita mendengarkan suara yang entah kenapa bikin kita happy. Coba deh, jujur. Ketika kamu mendengarkan suara saya barusan, ada nggak perasaan happy tanpa sebab yang tiba-tiba muncul di hati kamu? Nah itu dia. Itu yang akan kita bahas di hari ini teman-teman. Bahwa ternyata mengundang kebahagiaan itu caranya mudah. Dan kamu tahu? Betul. Kalau kita ingin jadi orang beruntung, pintar-pintarlah jadi magnet kebahagiaan. Tenang aja, ini logis, bahkan secara tidak sadar kamu baru aja merasakannya. Oke, kita bahas ya, ini seru. Oke, gini teman-teman. Jadi jujur ya, ini saya terinspirasi lagi-lagi dari kisah yang saya baca di portal berita online. Ada banyak, bukan cuma satu. Orang tuh, sama seperti kamu, sama seperti saya. Pernah nggak sih kalau secara jujur, diri kamu secara tidak sengaja berkata dalam hati sebuah kata yang bunyinya, kok gitu sih? Pernah nggak? Ayo jujur. Belakangan ini, pernah nggak sih kamu melihat sebuah keadaan atau kenyataan dalam hidup kamu sendiri yang akhirnya memaksa ya diri kamu dalam hati berkata, kok gini sih? Atau kok gitu sih? Pernah? Kalau pernah, katakan di komentar dong. Iya mas, tebakan Mas Aryan itu tepat. Nah, sama seperti kebanyakan orang yang saya lihat tuh banyak nulis-nulis cerita ya, cerita-cerita mereka di sharing di sosmed dimanapun yang saya baca, mereka sama. Banyak kekecewaan yang hadir dalam hidup mereka yang membuat mereka selalu berkata, kok gini sih jadinya? Atau kok gitu sih kenyataan hidup saya? Teman-teman, saya langsung aja ya pengen ngasih tahu kepada kamu kabar baik dan juga kabar buruk. Dengerin deh, coba difokusin. Kamu, kabar buruknya itu nggak punya siapa-siapa. Saya ulangi, kabar buruk yang kenyataan banget nih. Kamu, kita, itu sebenarnya tidak punya siapa-siapa. Titik. Coba sampai sini dulu, sebelum kamu sewot, sebelum kamu protes, coba renungkan dalam-dalam, terutama yang udah berusia di atas 20, apalagi di atas 25 nih. Semakin dewasa kita semakin nyadar gak sih bahwa ternyata beneran loh kita tuh gak punya siapa-siapa. Teman-teman yang kita awalnya banyak, kita pikir mereka selamanya ada buat kita gitu ya. Ternyata enggak mas. Mereka pelan-pelan justru pergi dari hidup saya, entah kenapa. Padahal ya itu tadi, kamu gak salah apa-apa. Sampai akhirnya kamu berkata, kok gini sih? Atau kok gitu sih? Betul gak? Nah itu sebuah kabar buruk yang kamu harus terima karena memang pada dasarnya kita tidak punya siapa-siapa. Nah sebentar, itu belum selesai. Kamu masih punya kabar baik. Dan ini dia nih yang akan membuat kamu tercengang dan lagi-lagi setuju dengan saya. Apa kabar baiknya mas? Sederhana. Emang sih kamu gak punya siapa-siapa dalam hidup. Orang itu selalu datang dan pergi ya dalam hidup kita. Itu benar. Cuman sadar gak sih? Satu hal. Diri kamu itu selalu berhak untuk bahagia loh. Saya ulangi. Emang sih kita ini gak punya siapa-siapa secara real dalam hidup kita ya. Semua selalu datang dan pergi. Bahkan kadang-kadang ada orang yang kita pikir baik, ternyata dia pakai topeng. Ups, ditunjukin sama Tuhan keburukannya, akhirnya kita kecewa. Selalu seperti itu. Nah itu kabar buruknya. Kabar baiknya, kamu tuh berhak loh untuk selalu bahagia. Saya ulangi, berhak. Diri kamu itu manusia yang terlahir untuk bisa bahagia. Itu kabar baiknya. Cuman, pertanyaannya, kamu mau bahagia atau enggak? Halo, saya mau tanya sama kamu, secara jujur, diri kamu mau bahagia nggak? Mau? Benar? Oke, saya minta bukti. Gimana mas cara buktiinnya? Lihat handphone kamu sekarang. Berapa banyak di handphone kamu ada chattingan-chattingan yang kamu tahu itu nggak perlu? Jujur aja deh.
Berapa banyak chattingan kamu kepada orang-orang yang maaf ya, tidak merespon kamu dengan baik, tapi kamu paksain terus untuk meminta seolah-olah kamu ngemis kepada mereka. Respon WhatsApp gue dong. Bales chattingan aku dong. Ingat ulang tahun aku dong. Jadi temanku dong. Jadi pacarku dong. Ada nggak chattingan-chattingan yang kalau kamu lihat di WhatsApp kamu tuh malu? Karena di situ diri kamu secara tidak sadar sudah menunggu orang lain untuk berperilaku seperti yang kamu mau, tapi nggak dapet gitu. Ada nggak chattingannya? Coba di chattingan kamu lihat deh, kepada orang yang nggak mau sama kamu, tapi kamu terus aja ngejar dia. Kepada teman-teman yang kamu tahu palsu, tapi kamu terus aja sama mereka. Kepada orang yang diri kamu tahu dia toksik, tapi kamu terus aja memaafkan dia tanpa sebab yang jelas. Ada nggak? Coba lihat. Kalau ada, banyak nggak? Nah itu maksud saya teman-teman. Diri kita, diri kamu nih, cuman maunya bohongan. Coba lihat. Itu loh buktinya di chattingan kita. Masih banyak chattingan-chattingan yang kita tahu. Ngapain sih kita lakukan itu sama orang-orang yang terbukti, dibuktikan sama Tuhan, bukan orang yang cocok buat kita. Ngapain kita paksain coba? Bener nggak? Nah enggak mas, alhamdulillahnya, puji Tuhannya mas, saya bersyukur nih, gak ada mas, chattingan saya itu bersih. Gak ada chattingan saya sama orang-orang yang tadi Mas Aryan bilang tuh, toksik, terus gak bisa menghargai saya, gak ada, bersih mas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua nih, jujur ya, jawab apa adanya. Sebelum kamu tidur di malam hari, siapa orang yang kamu lamunkan? Wah, ayo jujur, ayo. Sebelum kamu tidur di malam hari kemarin, atau tadi deh ya, kejadian apa sih yang kamu lamunkan? Memori apa sih yang kamu lamunkan? Atau lebih sadisnya lagi, siapa sih orang yang kamu lamunkan sebelum kamu tidur di malam hari? Jawab jujur coba. Nah ini maksud saya teman-teman. Sadar gak? Ketika kita mau tidur, kita kan pikirannya biasanya dalam keadaan yang relatif tenang ya. Karena mau tidur malam. Dan di saat itu, biasanya kita menunjukkan keadaan diri kita sebenarnya loh. Saya ulangi, sebelum kita tidur malam, di saat itu, di waktu itu, kita akan menunjukkan keadaan diri kita sebenarnya. Maksudnya, kalau kita benar-benar sedih, kemarin pura-pura tegar, sebelum tidur pasti nangis. Kalau kita pura-pura move on, tapi kita belum move on, sebelum tidur pasti kita mikirin orang atau orang-orang itu. Iya nggak? Ayo, ketebak kan? Nggak bisa bohong lah kalau sama saya nih sebagai sahabat kamu, ya. Jadi udah, sekarang jujur deh, ya. Renungkan aja. Tuliskan di komentar juga boleh kok. Sebelum tidur malam, apa sih yang kamu lamunkan? Nah, sekarang kamu renungkan, ya. Renungkan. Apakah lamunan kamu itu ada gunanya, positif, atau tidak ada gunanya karena itu negatif dan sia-sia belaka? Saya ulangi pertanyaan saya, secara jujur. Yang kita lamunkan sebelum tidur malam tadi itu, ada gunanya nggak? Positif nggak? Atau tidak ada gunanya karena hal itu negatif? Cuman bikin kita jadi nggak enak perasaannya, cuman bikin kita galau, atau marah, atau kecewa, atau bikin kita jadi happy, bikin kita jadi tenang, bikin kita jadi damai. Secara jujur, renungkan, apakah itu positif atau negatif lamunan kamu sebelum tidur? Coba renungkan. Sudah? Sudah kamu renungkan dan ketemu jawabannya? Coba tuliskan di komentar, positifkah atau negatifkah lamunan kamu? Nah, dari sini saya ingin langsung mengobati kamu. Teman-teman, dengerin ya. Kalau lamunan kamu itu banyakkan memberikan efek negatif kepada kamu, entah nangis, entah marah, entah kecewa, tahu nggak solusinya gimana? Buka dulu topengmu. Seperti lagunya Peter Pan tuh, atau Noah sekarang. Buka dulu topengmu. Buka tuh topeng. Siapa sih yang nyuruh kamu pura-pura tegar, pura-pura kuat, pura-pura udah maafin dia atau mereka? Siapa yang nyuruh? Oh,
Yang membuat kamu pura-pura supaya dapat pujian kah? Supaya dapat sanjungan kah? Atau supaya dapat kata bahwa kamu tuh normal dan sehat belaka kah? Padahal tidak jiwanya? Udah deh, ya. Saya sudah banyak loh memberikan video di Pagar Kehidupan bagaimana caranya move on. Coba, ya. Demi kebaikan kamu nih, saya ulangi demi kebaikan kamu. Kalau diri kamu belum bisa move on, abis nonton video ini, kamu masuk ke YouTube, ketikan Pagar Kehidupan cara move on. Tonton video yang paling atas, praktekin. Sampai kamu nangis, sampai kamu lega. Dari situ kamu udah lega selega-leganya, maka lamunan kamu sebelum tidur akan berbeda, akan positif. Nah, di saat lamunan kamu positif itu loh, diri kamu menjadi sumber kebahagiaan bagi kamu sendiri. Sadar nggak? Ini yang saya bilang. Kebanyakan di antara kita tuh nggak sadar, dipikir lamunan kita sebelum tidur malam itu baik-baik aja, cuman sekedar ya lewat doang, padahal enggak. Itu sebuah petunjuk dari badan kita ini beneran sehat nggak sih secara batin? Atau cuman pura-pura sehat dan normal secara batin, padahal enggak. Saya ingin kamu sehat, saya ingin kamu pulih, teman-teman. Nah, pertanyaannya gini, Mas, oke, alhamdulillah nih, lagi-lagi saya bersyukur, Mas. Kenapa? Lamunan saya tuh positif, Mas. Boleh nggak sih, Mas, kita melamunkan sesuatu yang bikin kita happy walaupun itu belum kejadian? Boleh banget. Boleh. Selama kamu tahu ya, itu tidak melanggar hukum agama dan tidak melanggar semua norma-norma yang kita anut. Oke, jadi selama lamunannya misalnya kamu melamun gitu, oh seandainya nih aku punya rumah mewah 2 tingkat, ada kolam renangnya. Boleh nggak ngelamun gitu sebelum tidur malam? Malah harus. Kenapa harus? Itu berarti membuat kamu merasa pantas untuk mendapatkan itu. Kan saya pernah bilang tuh di live streaming kemarin, bagus deh, kamu udah nonton. Saya bilang, apa yang kita lamunkan itulah kepantasan diri yang kita berikan buat diri kita sendiri. Dan setiap jawaban doa-doa Tuhan itu selalu pas dengan kepantasan yang kita punya. Jadi kalau kita minta yang tinggi-tinggi sama Tuhan, tapi kita tidak memantaskan diri, ya sama juga bohong. Gak dapet. Karena kepantasan diri itulah adalah jalan dari jawaban doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, jadi mulai sekarang kamu janji ya, tidak usah pura-pura kuat. Ya, sering-seringlah melamunkan hal yang positif sebelum tidur, ya. Selama itu tidak membuat kamu jadi sedih atau negatif, lamunkan aja. Ya, yang penting ingat prinsip saya, kebahagiaanmu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Dan kebahagiaanmu berawal dari ketidakpura-puraan diri kamu akan masalah hidup kamu sendiri. Nah, sebentar nih. Kalau kamu emang butuh curhat sama saya, pengen ngobrol secara langsung via telepon atau via email, boleh loh. Gimana caranya? Coba kamu lihat deskripsi deh. Deskripsi video ini ada caranya. Kamu sentuh, kamu daftar, nanti kita ngobrol. Karena bisa jadi kamu butuh dibantu karena permasalahanmu lebih besar dari yang kamu duga ya. Saya siap membantu dan menolong kamu. Oke? Tapi silakan praktekkan dulu ini semua yang saya share di video ini, karena ini lagi-lagi emas banget dan kamu resapi deh. Kok seolah-olah saya bisa tepat ya nebak kamu dari tadi sampai kamu tercengang dan bingung. Loh, ini kok saya banget? Kalau ini kamu banget, tulis dong di komentar. Ini saya banget loh, Mas. Nanti saya berikan hati ya. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.